Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali jumpa dengan Oyong Piai TV. Sahabat, hari ini kita akan membahas tentang teknik mendongeng yang baik agar anak-anak tertarik. Oke? Langsung saja kita mulai tata cara teknik yang baik mendongeng untuk baik sahabat. Sebelum kita memulai teknik mendongeng yang baik agar anak-anak tertarik, sebelumnya di subscribe dulu channel ini biar tetap berkembang dan kita saling bisa berbagi. Tekan loncengnya dan jangan lupa like-nya. Oke? Terima kasih tentunya buat sahabat semua. Langsung saja kita masuk pada teknik yang pertama. Untuk mendongeng bagi anak-anak, terutama anak sekolah, TK, kelas 1 SD, kelas 2. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah pemilihan materi dongeng. Sahabat, untuk anak-anak, pilihlah materi dongeng yang tidak sulit, atau pilihlah materi-materi yang gampang dicerna anak-anak. Ceritanya tidak berbelit-belit, mudah dicerna oleh anak-anak, dan gampang dipahami tentunya alur dari cerita tersebut. Ya, tidak usah terlalu jelimet ya, mendongeng atau menguraikan sebuah cerita dongeng. Yang sederhana cukup, yang penting anak-anak mengerti dan tertarik. Yang kedua, vokal dan intonasi kita harus jelas. Jadi apa yang akan kita sampaikan dapat langsung dimengerti dan dicerna oleh anak-anak. Ya, di samping bahasa-bahasa yang sederhana, jangan ya pakai bahasa yang terlalu tinggi, yang terlalu bahasa yang intelektual, tidak perlu. Cukup bahasa yang sederhana yang biasa dipakai sehari oleh anak-anak. Ya. Dan yang ketiga, usahakan kita mendongeng itu berinteraksi dengan anak-anak. Artinya, usahakan anak-anak itu dapat kita ajak bermain dongeng bersama kita. Ya, berinteraksi antara kita dengan anak-anak. Agar apa? Agar suasana menjadi hidup. Dan dongeng itu tentu saja anak-anak mengikutinya dengan serius. Yang keempat, nah ini yang penting. Untuk cerita-cerita dongeng, apalagi menyangkut nama-nama orang, usahakan memberi nama itu, kalau untuk tokohnya tokoh antagonis, ya tokoh antagonis itu artinya tokoh yang jahat, seperti nenek sihir, ya, pencuri, rampok, dan sebagainya yang bernuansa jahat-jahat. Usahakan nama itu kira-kira nama yang aneh-aneh, artinya yang kemungkinan tidak ada anak-anak memakai nama itu. Sebab apa? Kalau anak-anak sampai kita bilang si A mencuri, si B merampok, si C menyihir dan sebagainya, itu bagi anak-anak yang mempunyai nama tersebut, nah namanya anak kecil, akan membuat dia bisa dibully teman-temannya. Ya, cari nama-nama kira-kira yang tidak ada untuk anak-anak. Contohnya, si hitam keling itu pencuri, atau yang berleher panjang itu rampok, mentimun dan buah durian. Kira-kira contohnya begitu. Ya. Artinya nama-nama yang sekiranya bersifat negatif hindarkan. Atau lebih baik lagi kalau kita mendongeng tentang hewan atau binatang. Artinya kita tidak memberikan nuansa negatif pada nama anak-anak yang menonton. Ya, kalau kita bilang kancil, harimau, buaya, serigala, macan, tupai dan sebagainya, otomatis anak-anak tidak mempunyai nama tersebut. Oke, nah itu untuk pemilihan nama-nama. Yang keempat,
usahakan kita mendongeng itu ekspresif, ya, interaktif, ya. Artinya kita mendongeng itu tidak monoton, tidak fokus pada satu tempat. Artinya kita harus bisa membawakan. Contoh, kalau kita suasananya tidur, kita juga bisa memperagakan bagaimana seseorang atau sesuatu itu tidur. Contohnya, adik-adik, pada malam hari gelap gulita, kamu serigala itu tertidur adik-adik. Tidur serigala itu ngorok adik-adik. Nah, contohnya begitu. Lalu kalau seandainya serigala itu mencuri atau seseorang mencuri, peragakan, berjalan baik-baik adik-adik. Ceng ceng ceng. Saking sepinya adik-adik, dia buka pintu. Lalu dia lihat adik-adik. Nah, artinya kalau kita membawakan dongeng dengan ekspresif dan atraktif, itu akan menimbulkan rasa tertarik bagi anak-anak. Dan selanjutnya, yang kelima, bisa sahabat ajak anak-anak tersebut untuk maju ke depan atau berinteraksi dengan kita berdua juga boleh, agar suasana semakin hidup. Yang keenam, simpulkan sebuah dongeng itu menjadi kesimpulan yang gampang dimengerti anak-anak. Contoh, adik-adik, setelah kita mendengar cerita tadi, rupanya mencuri itu tidak baik. Siapa yang suka mencuri di sini? Ayo tunjuk tangan. Oh, tidak ada tunjuk tangan. Bagus. Kalau adik-adik mencuri, kita masuk neraka luar biasa. Nah, terus, jadi kesimpulan-kesimpulan yang gampang dimengerti anak-anak akan membawa kesan, terutama bagi anak-anak, bahwa cerita itu gampang dicerna dan dapat diambil makna dari sebuah cerita yang kita bawakan. Jadi mungkin itu saja tips atau cara mendongeng yang baik, biar anak-anak tertarik pada kesempatan kali ini. Semoga dengan video singkat ini semua sahabat dapat diberikan ini, tentunya bermanfaat bagi kita semua, terutama di zaman sekarang ini yang mana dongeng sudah mulai ditinggalkan oleh orang tua. Anak-anak lebih sibuk dengan gadgetnya masing-masing, bermain game, ya, terkadang-kadang ya maaf, ya, terlontar kata-kata yang ya, tidak pantas untuk didengar kita. Nah, itu sebenarnya membuat anak-anak kita pertumbuhan secara anak-anaknya akan terganggu. Nah, dengan mendongeng kita dapat memberikan edukasi, mendidik, melindungi anak kita dari hal-hal yang bersifat modernisasi. Nah, kita sih tidak membatasi modernisasi untuk anak, tapi tetap dongeng salah satu memberikan cara kita mendidik, mengedukasi anak kita agar lebih baik dan mengerti tentunya dengan tradisi dan budaya kita sendiri tentunya. Oke, cukup sekian. Sekali lagi bagi sahabat yang berminat, yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, tekan loncengnya, dan tentu saja di like dan di share. Oke, baik. Itulah tadi tips dongeng menarik untuk anak-anak biar tertarik. Sekian Opi Channel TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.